jalan surga tuh nggak pernah mudah. Gitu. Jadi jangan mengharapkan ketika kita menikah kehidupan akan langsung bahagia, happily ever after. Gak mungkin. Dan itu juga yang mungkin jadi salah satu sebab tontonan kita semasa kecil, Yes. nonton Disney almost sekarang jadi boycott. Itu juga yang akhirnya banyak membentuk pola pikir anak-anak muda bahwa kalau nikah ya gue harus happy, nggak boleh ada ujian lagi setelahnya. Yes. Kalau nggak happy, I don't want it. So marriage is not for me, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Hai Maxki. Hai Konit. Kita mau ngobrol apa hari ini? Hari ini kita ngobrolin tentang fenomena melajah. Siapa yang tidak mau menikah? Siapa yang belum menikah? Aku. Fenomena melajah. Di sini melajang karena tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Melajang nggak mau punya anak, pengen hidup bebas. Yang banyak terjadi di dunia. Ya, saat ini. Di sekitar kita? Di sekitar kita mungkin, tapi yang sudah parah di negara-negara, kita lihat datanya, Negara-negara seperti di Jepang. Ini kita nonton videonya dulu ya, bagaimana dampak dari depopulasi, krisis populasi di Jepang, karena orang-orang, anak-anak mudanya pada nggak mau menikah, dan kalaupun menikah pada nggak mau punya anak. Di setel sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun. Ini kisah 2 murid terakhir ya yang di sekolah yang ditutup di Jepang akibat resesi seks. Satu sekolah cuma ada 2 siswa. Sekolahnya bagus, bukan sekolah yang ditutup karena tidak bagus, tapi karena tidak ada muridnya. Tidak ada muridnya karena nggak ada populasi anak-anaknya. Iya, mereka lulus 2 murid akhir. Sepi banget ya Sepi graduation-nya. banget. Di kelas juga sepi banget. Formatnya kayak gimana? Promnya berdua doang. Jadi kita sering dengar Jepang tuh orang yang pinter, belajarnya sangat rajin. Yes. Tapi ternyata dengan kepintarannya itu tidak mampu menghasilkan generasi-generasi selanjutnya. Iya ya. Karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita ke berita, data-data di berita. Ini di Korea Selatan. Korea Selatan juga mengalami depopulasi yang sangat menyeramkan. Bahkan Korea Selatan itu keluarga yang paling kecil di dunia. Rata-rata cuma 1 dan semakin menurun keinginan memiliki anaknya. Ini kan dengan Indonesia belum masuk merah ya, masih 2,3. Jadi kira-kira rata-rata keluarga anaknya Tapi ini deket banget udah. menuju. Tapi yang udah merah Korea Selatan, China, Jepang, Amerika, Italia, Jerman, UK. Yang keluarganya pada pengen sedikit-sedikit aja anaknya. Banyak anak, banyak biaya. Lanjut. Ini ya, ini resesi seks setengah warga kota Jepang diprediksi hilang seabad lagi. Sekitar 2100 itu tinggal setengah warga Jepangnya karena nggak ada lagi yang melanjutkan generasi selanjutnya. Nah ini adalah efek dari tren itu. Child free. Tidak mau punya Tren. aja. Kenapa? Kira-kira kenapa sih orang nggak pengen nikah? Kenapa? Pertama karena sekuler. Mereka nggak pernah ada pikiran atau konsep dalam kehidupan mereka bahwa menikah dan punya anak itu adalah bagian dari ibadah. Yang karena memisahkan antara agama, nilai-nilai agama sama kehidupannya, ya jadi malas banget punya anak, ngapain, dapat untung apa gitu.
Yang ada ngeluarin uang yang banyak. Terus buat yang perempuan tubuhnya akan berubah, adaptasinya luar biasa besar, sakitnya melahirkan, kemudian menyusui. Secara karir juga akan pasti sangat-sangat terdampak perempuan. Iya. Ya bayangin orang-orang yang misalnya ketika dia kalau sekuler biasanya dia juga materialis ya. Yang kesuksesan dalam kehidupannya diukur dengan uang. Kalau kaya, kalau punya banyak rumah, mobil, maka itulah kesuksesan hidupnya. Maka itu jadi nggak sejalan dengan konsep menikah dan punya anak. Karena menikah dan punya anak berarti harus ada biaya-biaya tambahan yang sangat besar. Yang tadinya menghidupi diri sendiri jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan itu nggak make sense dalam konsep materialis itu. Iya. Itu ketika punya anak ya maka logikanya banyak anak banyak biaya itu kan. Yes. Iya. Makanya salah satu alasan untuk saya kalau kita baca ya yang tadi Korea Selatan kenapa akhirnya depopulasi dengan cepat, Jepang depopulasi dengan cepat karena juga memikirkan biaya sewa yang mahal, gaji yang mungkin belum seberapa, kemudian biaya punya anak, biaya melahirkan, biaya pendidikannya, dan biaya-biaya yang lainnya yang itu akhirnya menurut mereka jadi beban dan jadi kehancuran buat mimpi-mimpi mereka. Iya. Apa lagi kira-kira alasannya? Tapi lo ngalamin itu? Kalau I'm not married yet. Selentingan apa ya, pikiran-pikiran, oh iya banyak beban, banyak yang harus dipersiapkan, itu iya. Tapi alhamdulillahnya karena masih ada bingkai keimanan, masih bisa diredam perasaan-perasaan kayak gitu. Oke. Karena memang sangat-sangat berkaitan antara keimanan dan kewarasan kita menjalani kehidupan berumah tangga. Ketika mindsetnya adalah beramal dan beribadah, adalah jihadnya perempuan, maka itu akan bisa dilalui dengan bahagia, dengan ridho dan ikhlas gitu. Karena tahu setiap pengorbanan dan kelelahan dan kesakitannya akan Allah balas dengan pahala yang luar biasa. Bahkan jadi kalau pakai bingkai iman, kita memandang pernikahan dan punya anak itu sebagai jalan-jalan kita menuju surga. Nah ini yang nggak ada di dalam konsep orang-orang yang sekuler. Dan sekuler dan materialis itu nggak ada konsep-konsep kayak gitu. Nggak ada perempuan hamil itu dapat pahala jihad di setiap kelebihannya yang bertambah-tambah, di setiap perubahan tubuhnya, perubahan hormonalnya. Yang mereka pikirkan adalah gue kalau hamil jadi nggak bisa kerja, jadi harus cuti melahirkan. Setelah itu misalnya harus paling nggak misalnya 2 tahun membersamai anak, harus menyusui. Atau mungkin kalaupun dia nggak mau membersamai 2 tahun, dititip ke daycare atau dititip ke pengasuh yang akhirnya biaya lagi dan sangat memungkinkan menjadi kehancuran bagi anak-anaknya. Karena dia nggak dapat kasih sayang yang harusnya dia dapatkan di 2 tahun pertama, attachment dan seterusnya. Itu yang akhirnya menjadi alasan-alasan mereka nggak pengen punya anak. Bahkan pemerintahnya sampai ngasih tunjangan, sampai support banget, berapa ratus juta gitu ya. Kayak di Singapura atau di Korea Selatan kalau ada keluarga yang mau punya anak, keluarga bakal ngasih sekian ratus juta, bakal ngasih 10 juta, kemudian ada cuti ini gue pokoknya dimanjain banget lah, usahakan agar keluarganya ini pada mau punya anak, karena tadi udah sangat-sangat mengkhawatirkan kondisi negaranya. Ya kalau itu terus berlangsung, mau sehebat apapun negaranya, mau mereka industrinya maju, kemudian kekayaannya tinggi, tapi kalau populasinya nggak ada, populasinya hilang, ya ancur-ancur juga akhirnya itu negara. Kayak sudah mulai ketar-ketir negara-negara tadi ya terhadap perilaku warganya tidak mau punya anak yang hidup panjang. Tapi kayak takut dia punya uang, bukan takut dia punya uang, tapi kan memang menikah itu butuh uang. Menikah itu butuh uang, punya anak itu butuh uang. Jadi mungkin kalau kita kembali ke kacamata Islam ya dipersiapkan,
atau nggak perlu Ikhtiar. takut atau nggak perlu takut sama rezeki yang memang Allah yang ngegenggam itu gitu. Tapi kan secara logika memang itu sesuatu Betul. yang mengkhawatirkan. Gimana orang yang kita banyak lah denger kemarin aja baru kan banyak cerita-cerita menikah terus suaminya kecanduan judi online atau apa kemudian bunuh-bunuhan dan segala macam. Bunuh-bunuhan ya Allah. Bakar-bakaran. Kan itu apa ya, kekhawatiran untuk gue nih, gue orang yang belum menikah khawatir akan hal itu yang ada di benak gue. Nikah mah tambah masalah, nikah mah gue punya masalah, dia pasti juga punya masalah, terus Bersatu jadi lah combo dua masalah makin banyak gitu. tambah banyak. Jadi apalagi kalau dari tadi lo bilang soal materi gitu, itu emang sesuatu yang real. Kalau yang lain mungkin suami jahat atau istri jahat gitu, selingkuh dan segala macam, itu belum tahu ya kita itu kayak gimana. Tapi kalau uang itu kan emang real, harus dipersiapkan. Dan kalau gue pada akhirnya nanti harus membiayai suami gue atau apa gitu, mending gue nggak nikah, itu tuh gimana ya, kayak terbentuk di kepala. Balik lagi dengan tujuan pernikahannya itu sendiri. Kemarin kan kita pernah ngobrol ya, kayaknya nggak make sense banget gitu keluarga-keluarga di Gaza, di Palestina, mereka mau menikah, mau punya anak yang banyak dengan segala kesulitannya yang jauh-jauh lebih sulit dari apapun yang tadi Nabila sebutkan. Takut ini dan seterusnya, itu semua terjadi di sana. Pada keluarga-keluarga mereka bahkan lebih berkali-kali lipat lebih menyeramkan lah. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita berkeluarga itu? Untuk apa kita mau menikah dan mau punya anak? Kalau tujuannya adalah surga, kalau tujuannya adalah amal-amal dan ibadah yang pengen kita perjuangkan, maka kekhawatiran itu tidak akan menghentikan kita, tapi membuat kita lebih bersiap. Kekhawatirannya memang ada, tantangan-tantangan itu memang ada, dan kita nggak pernah tahu kehidupan ke depan ketika berumah tangga itu seperti apa. Semuanya dalam takdirnya Allah kan, kita nggak pernah tahu apakah mungkin ujiannya dari pasangan atau mungkin dari anaknya atau dari keluarga pasangannya, walau alam. Tapi kehidupan memang akan selalu ada ujiannya. Tapi yang harus jadi mindset kita adalah tujuan berkeluarganya adalah ke surga. Dan ke surga memang tidak akan pernah mudah. Jadi itu yang kita kejar. Yang kita pikirkan adalah bukan biaya memiliki anaknya, tapi pahala yang dihasilkan dari membesarkan anak-anak yang soleh-soleh. Dan itu diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun. Kadang kan kita anak-anak muda pengennya instan ya. Kita ngerasa kalau udah kerja, gue pengen dapat hasilnya sekarang juga. Kalau gue udah melahirkan, gue pengen anak solihnya sekarang juga. Itu gak bisa. Ketika udah ngomongin keluarga yang punya anak, itu prosesnya luar biasa panjang. Misalnya untuk punya anak-anak yang solih dan solihah, katakanlah 20-30 tahun ya, dia baru kelihatan gitu menjadi anak-anak yang solih-solihah, amalnya banyak, menjadi amal jariah buat bundanya. Ya itulah proses selama itu. Ya, yang mungkin di sana ada kekurangan finansial, mungkin di sana ada ujian-ujian yang lain, ada yang sakit, ditimpa dengan berbagai macam hal. Tapi ketika tujuannya surga, itu semua akan dilewati. Kita akan punya keberanian untuk melewati itu karena kita yakin, oh memang ke situ jalan surganya. Jadi memang jalan surga itu nggak pernah mudah. Jadi jangan mengharapkan ketika kita menikah kehidupan akan langsung bahagia, happily ever after. Gak mungkin. Dan itu juga yang mungkin jadi salah satu sebab tontonan yang kita semasa kecil, nonton Disney almost sekarang jadi boycott. Itu juga yang akhirnya banyak membentuk pola pikir anak-anak muda bahwa kalau nikah ya gue harus happy, nggak boleh ada ujian lagi setelahnya.
Kalau nggak happy, I don't want it. So marriage is not for me, gitu kan? Iya. Dan mungkin disuguhkan juga ya contoh-contoh dari influencer yang menikah ala-ala Disney, gaya-gaya princess. Itu jamaah influencer itu serem loh. Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Astagfirullah. Iya. Iya, makanya yang kayaknya tuh pernikahan harus yang happily ever after, yang langsung kaya, langsung mapan, nggak mau berjuang dan seterusnya. Gitu, jadi harus ada mindset kesana. Penyebab lain mental health. Penyebab, salah satu penyebab kan nggak mau nikah. Iya nggak sih? Kayak luka pengasuhan Iya. dari orang tua. Aku nggak mau jadi ibuku gitu kalau aku punya anak. Aku dulu. Aku nggak mau. Atau dari keluarga yang broken home, ya kan? Mungkin jadi takut mungkin jadi enggan berhubungan dengan laki-laki karena mungkin orang bapaknya dulu Mungkin isu mental health-nya kali ya. Bukan mental health pada diri, pada pribadinya. Karena kalau kita bandingkan misalnya kemudahan hidup di zaman kita dengan orang tua kita, itu kan lebih susah. Orang tua kita kemana-mana ya, dengan segala ujiannya, dengan segala fasilitasnya yang masih minim. Tapi somehow mereka tangguh-tangguh aja gitu. Gak banyak dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental illness. Jadi boleh jadi ya saat ini banyak yang menjadikan alasan isu mental health ini sebagai alasannya untuk nggak mau menikah. Boleh jadi karena terpaan dari media sosial, bisa jadi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia tonton. Apalagi kalau kita lihat trennya setelah COVID, itu pembahasan mental health tuh mulai banyak yang naik kan. Dan banyak anak-anak muda yang dia mendiagnosa dirinya sendiri. Ya, jadi belum apa-apa baru ngelihat ciri-cirinya. Oh, 5 ciri-ciri kamu mengidap depresi. Wah, ini gue semua nih, gue depresi. Itu akhirnya dia ngerasa jadi depresi. Terus misalnya dia nonton konten tentang luka pengasuhan. Wah, yang tadinya dia nggak sebel sama ibunya, tiba-tiba dia, ibu gue juga gini. Oh, berarti gue korban juga. Ibu gue harus sempurna, nggak boleh ada cacatnya. Akhirnya jadi merasa sakit hati. Akhirnya jadi ngerasa, oh kalau gitu gue nggak mau deh punya anak, nanti kasihan anak gue kalau merasakan apa yang gue rasakan. Gue nggak mau deh punya anak, nanti anak gue harus merasakan kejamnya dunia seperti yang gue rasakan. Hal-hal yang kayak gitu akhirnya jadi ikut tertanam pada diri anak-anak muda, dan itu yang memutuskan mereka akhirnya dia itu juga mau menikah. Itu akan menyulitkan. Belum lagi berita-berita rumah tangga dari artis-artis atau ya pokoknya berita-berita yang menyeramkan lah. Ada perselingkuhan, ada ya macam-macam lah. Padahal ya gue pernah dikasih nasihat dulu tuh terkait itu. Gue juga pernah punya mindset seperti itu, takut karena melihat contoh-contoh di sekitar gue, bukan selebriti atau public figure, tapi orang di sekitar gue, pernikahan di sekitar gue yang ya itu ada perselingkuhan, ada KDRT bahkan orang yang sangat dekat sama gue melakukan itu gitu, yang gue rasa kayak dia kan orang soleh, dia kan temen gue tahu nih orang nggak mungkin dia mukul bininya tuh, nggak mungkin makin gitu takut. Makin nggak ada yang bisa gue percaya, nggak ada laki-laki yang benar gitu. Gue sempat mikir kayak gitu dulu, tapi waktu itu shout out to Halida harus di shout out. Halida tuh ngasih nasihat. Kata Halida, itu mah bukan nikahnya kali teh, itu mah tetehnya harus ganti circle. Dia bilang kayak gitu. Kayak gitu. Ya emang bener. Iya, yang pernikahan yang bermasalah, problematik gitu, toksik atau apapun itu banyak kita dengar, tapi itu cuman
cuma sedikit doang kalau dibandingkan dengan yang juga happy gitu, yang harmonis, yang seperti ibu ini Banyak mungkin yang happy tapi dia nggak tidak terekspos, di-expose. tidak diekspos ya. Biasa kan kayak gitu ya, Biasa ngapain gitu, juga. yang sedih-sedih baru rame. Yang rame, because bad news is good news. Terus masih kayak gitu. Jadi di jurnalistik dulu kita dibilang kayak gitu, bad news is good news. Jadi gue yang disuruh ganti circle sama Halida. Oke Halida, oke ya. Ya sih, bener sih. Bener kan? Banyak anak-anak muda yang dia nggak punya teladan rumah tangga yang ideal tuh kayak gimana, sehingga dia nggak ada keinginan gue juga pengen punya rumah tangga kayak si A, kayak si B, kayak si C. Kalau gue alhamdulillah menemukan teladan-teladan keluarga yang luar biasa, masya Allah, tabarakallah gitu ya. Ngelihat dia dari masih single tuh ngeliat keluarganya Teimun misalnya, yang suami istrinya aktif berdakwah, anak-anaknya juga aktif berdakwah. Yes. Oh ada pernikahan tuh gini, keluarganya Teh Herlin. Ini yang perlu ini. Diundang dong jadi. Teh Herlin nggak mau. Teh Herlin mau banget cerita luar biasanya dia. Teh Herlin itu ketika ta'aruf, dia sama sekali nggak menanyakan soal gaji. Ya, pokoknya dia cuma memastikan komitmen suaminya ini sama dakwah. Udah. Teh Karin, kalau Teh Karin udah ceritakan ya bagaimana keluarganya. Ya pokoknya keluarga-keluarga yang akhirnya ternyata yang mengimplementasikan teladan-teladan di dalam Al-Quran pada keluarganya itu banyak dan menjadi sangat produktif. Menjadi keluarga yang dia tuh kayak cahaya di masyarakat gitu. Dia mengeluarkan banyak kebermanfaatan yang sangat-sangat dirasakan, dan ini surganya tuh kayak gini, jalan surganya kayak gini, yang mereka tempuh itu dengan puluhan tahun jatuh bangun berdarah-darah, tapi sangat worth it kalau akhirnya masuk surga dan punya pahala sebanyak itu. Gitu. Jadi mungkin teladan-teladan itu yang akhirnya tidak banyak ditemukan sama banyak orang. Kalau yang didengerin, yang dibaca, yang serem-serem terus, yang KDRT yang selingkuh terus, ya akhirnya orang juga jadi ngeri sendiri. Makanya kata Khalida itu benar, ganti circle. Kenapa? Karena emang orang-orang itu nggak kisah-kisah pernikahan yang penuh dengan perjuangan tapi menyenangkan seperti yang lo sebutin tadi itu bukan orang-orang yang bakal lo dengar, mengumbar-umbar, nggak bakal kedengeran itu cerita-cerita itu tuh nggak bakal dengar, tapi emang kita yang mendekat dan mencari. Makanya ganti circle dengan lingkungan, menciptakan lingkungan, mencari lingkungan yang baik-baik itu. Terima kasih Halida. Alright. Dan Astagfirullahaladzim. Teh Herlin datang ya, Teh Herlin ya. Itu udah diminta sama Konit. Jadi anyway, ketika kita ngelihat tadi ya masalah yang sangat-sangat menyeramkan sampai akhirnya depopulasi. Karena tadi ada sekuler, materialis, orang jadi nggak mau punya anak, jadi pengen hanya mementingkan kesenangan sendiri. Ternyata dampak kehancuran pada sebuah negaranya sangat-sangat besar. Sangat menyeramkan, udah lampu merah lah itu. Itu akhirnya ini hikmah yang luar biasa besar, bahwa ternyata seluruh perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Allah untuk menikah, perintah Allah untuk menjaga diri, menjauhi zina, perintah Rasulullah untuk punya banyak anak, dan semua konsep-konsep dan nilai-nilai dalam Al-Quran itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Yang ketika itu tidak dijalankan, ditinggalkan sama manusia, maka yang terjadi adalah kehancuran. Jadi Masya Allah ya, semua aturan itu ya buat kebaikan kita, buat kebaikan manusia itu sendiri. Gitu. Dan nilai-nilai dalam Islam itulah yang harus banyak kita pelajari. Ketika sudah mulai ada bersit-bersitan pikiran, gue gak nikah aja deh. Iya, serius. Aduh berat banget, kayaknya gak usah nikah aja deh, gak usah punya anak aja deh. Atau menunda punya anak dengan alasan yang tidak syar'i. Karena kalau dalam Al-Quran, tidak boleh kita menunda punya anak atau membatasi punya anak karena alasan ekonomi. Oke, nggak boleh. Nggak boleh. Menjarakkan anak 2 tahun boleh. Tapi kalau memberhentikan padahal masih bisa, itu nggak boleh. Dengan alasan yang tidak syar'i ya.
karena biayanya mahal, 2 anak aja deh. Padahal masih bisa Allah kasih anugerah organ reproduksi, kesehatan yang baik dan seterusnya. Nggak boleh membunuh anak karena takut miskin. Itu lagi dalam Al-Quran. Oke. Gue nggak tahu kalau nggak boleh. Ya kan Menjarakkan anak boleh. bukan. Ya masalah uang ekonomi, karena ekonomi. Karena ekonomi nggak Itu boleh. nggak boleh. Kalau karena kesehatan misalnya akan membahayakan ibunya boleh. Jadi Kalau punya anak. misalnya gue jadi menunggu untuk tidak punya anak dulu karena gue ingin mapan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena menunggu punya rumah dulu, nunggu punya mobil dulu nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Islam. Banyak tuh yang pengen punya mobil dulu. Betul. Biar bisa jalan-jalan gitu, biar giving comfort katanya. Atau Tapi di steril. di steril juga nggak boleh. Misalnya 2 anak habis itu dioperasi, dipotong ininya biar indung telurnya, biar nggak bisa punya anak. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Kan anugerah yang luar biasa. Iya. Saya kalau alasan-alasannya sakti. Nah itu hal yang seperti itu yang harus kita pahami. Insya Allah. Gitu. Terus apa lagi dalam Islam? Dalam Islam solusi selain itu, Oh tadi ya teladan. selain teladan, Kalau dalam Al-Quran dicontohkan teladan-teladan keluarga yang luar biasa. Nah ini yang harusnya jadi mindset kita dalam menikah. Bukan keluarganya Cinderella. Dan sebenarnya tidak ada. Tapi yang Allah contohkan adalah keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Luqman, keluarganya Imran. Keluarganya Nabi Ibrahim adalah keluarga para nabi. Yang mana pernikahannya ini sangat-sangat berkah, yang menghasilkan keturunan para nabi. Nabi Ibrahim melahirkan keturunannya ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Itu jadi keturunan orang-orang solehnya tuh luar biasa. Gitu, maka seperti itu jugalah bingkai dalam kita menikah dan memiliki anak. Kita pengen punya generasi-generasi yang soleh-soleh, yang membuat semakin banyak orang yang bersujud kepada Allah, membuat semakin banyak orang-orang yang beramal soleh, makin banyak orang yang berdakwah. Gitu, dan maka bayangkan bagaimana pahalanya kalau seorang ibu bisa mengajarkan surat Al-Fatihah aja. Ya, dari proses alif ba ta ta-nya, kemudian bisa hafal Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya itu diamalkan sama si anak. Katakanlah let's say dari dia umur 7 tahun sampai dia wafat. Berapa banyak pahala jariahnya? Itu baru dari Al-Fatihah. Belum doa-doa hariannya, belum kalau dia mengamalkan amal-amal solehnya. Belum kalau dia menikah, kemudian pernikahan itu pun juga dari nilai-nilai yang diajarkan dari orang tuanya. Terus kayak gitu. Jadi keluarga ketika kita lihat dari kacamatanya Al-Quran, dia adalah pelejit amal soleh yang luar biasa besar, yang belum tentu bisa kita dapatkan ketika kita nggak punya anak. Dan betapa, kalau yang aku rasakan ya, ketika punya anak, motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu sangat-sangat besar. Karena real gitu dampaknya. Ini kalau gue gembel dan nggak benar, ini anak juga bakalan nggak benar, ya kan? Ini motivasinya tuh besar. Banyak banget orang-orang yang dia berubah setelah punya anak, dia berubah dan menjadi lebih baik. Keluarganya Imran bahkan abadikan ya di Quran surat Ali Imran, bagaimana seorang ibunda ketika anaknya masih di dalam rahim sudah dinazarkan untuk menjadi muharraran, untuk menjadi orang yang akan membaktikan dirinya di Masjid Al-Aqsa. Dan keluarganya juga Masya Allah, anaknya Maria yang kemudian diasuh oleh seorang nabi, Nabi Zakaria, yang kemudian memiliki anak Nabi Isa. Itu juga keluarga yang luar biasa, yang nilai dakwah dan kebaikannya besar. Begitu juga dengan keluarga Luqman yang menggambarkan bagaimana ayahnya nasihatnya luar biasa, mendidik anaknya menjadi seorang yang taat kepada Allah, menjauhi syirik, mendirikan sholat,
berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga contoh-contoh yang luar biasa. Dan ini yang harus jadi mindset kita dalam menikah. Gitu. Jadi akan tertutupi tuh semua ketakutan-ketakutan dari paham-paham yang tadi. Yang sekulernya, yang materialisnya akan tertutupi semuanya ketika yang ada dalam pikiran kita adalah bingkai-bingkai yang ada dalam Al-Quran. Itu. Masya Allah, sudah azan, Bun. Masya Allah. Oke, aku jadi tidak takut lagi menikah. Enggak, gue emang gak pernah takut menikah, tapi khawatir pernah. Pastilah. Berproses. Lo juga kan pasti dulu ada takutnya, ada khawatirnya kan dulu. ada khawatirnya. Jadi nggak apa yang lo Pasti. khawatirkan? Terjadi, Seperti? tapi hanya sebuah fase. Oke. Kalau punya anak geraknya akan terbatas. Oke. And that's true, tapi nggak selamanya. Kan anak nggak selamanya kecil. Tapi kan bentar lagi lo ada lagi anak yang kecil. That's okay. Yes, oke. Tapi itu tetap sebuah fase. Oke. Dan tetap terbayar, insya Allah, dengan pahala yang akan Allah kasih. Masya Allah, Bunda. Dan tetap ada amal-amal lain kok. Kalau mungkin nggak akan sebebas biasanya, tapi tetap masih banyak yang bisa dilakukan amal-amal lainnya. Semoga apa yang gue khawatirkan tidak terjadi ya. Emang apa yang gue khawatirkan? Itu yang tadi gue bilang. Apa sih? Kayak gue punya masalah, terus dia punya masalah, bertambah ya? terus bertambah. Gue kayak gak Pasti ngebayangin sih itu. kayak gue males gitu. Gitu Pasti. loh. Itu bikin males, serius. Gue ngerasa kayak gue cukup membenahi masalah gue, insya Allah gue bisa gitu. Terus sedangkan gue harus menambah masalah dengan Pertama, yang harus diyakini adalah apapun yang Allah takdirkan pasti ada ujiannya. Mau kita memilih sendiri, belum tentu juga kita terbebas dari masalah. Dan ketika menikah juga belum tentu masalahnya lebih sedikit daripada ketika sendiri kan. Iya sih. Itu semuanya kehendaknya Allah. Terus yang kedua, menikah juga perlu semangat ridho kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Menikah, pernikahan dalam bingkai ridho kepada Allah. Yang artinya kita siap dengan apapun takdir Allah. Dititipkan bersama siapa, dititipkan melahirkan dan merawat anak berapa, dengan masalah apa, semuanya dengan bingkai keridhaan kepada Allah. Karena yakin ketika kita ridho kepada Allah, maka Allah juga ridho kepada kita. Dan itu harga yang sangat-sangat pantas. Untuk mendapatkan keridhaan Allah kan, it means tiket surga kan. Nah itu juga yang harus tahu di bawah. Makanya setiap pagi dan petang kita diminta berzikir raditu billahi rabba, untuk meyakinkan lagi hati kita. Oh ya, apapun yang kedepannya akan kita jalani nanti, ketakutan itu, kekhawatiran itu, apakah terjadi atau tidak terjadi, semuanya ridho kepada Allah. Amin ya Allah. Dan keridhaan itu akan sangat tergantung dengan kondisi keimanan kita. Jadi kalau lagi dekat sama Allah, insya Allah gampang. Sok banget ya. Insya Allah. Maksudnya insya Allah lebih mudah ridhonya. Tapi yang bermasalah kalau lagi jauh, wah itu bawaannya ngeluh terus, bawaannya menjadi orang paling menderita di dunia. Victim banget. Padahal nggak gitu-gitu banget, nggak sedih-sedih banget kayak kisah hidup lo sebenarnya. Iya. Gitu, itu yang gue rasakan sih di seumur jagung pernikahan. Berapa tahun lo udah? 3 tahun. Nggak jagung lah. Jagung lah itu. Enggak. Ada 3 tahun. Jagung kenapa dibilang Itu masih sebenarnya sebentar. Lama tuh 20 tahun, 30 tahun gitu. Terus benar Harus ada narasumber yang sudah tua-tua. Iya bener, nanti insya Allah harus ya. abis ini bakal tapping sama seorang yang luar biasa. Masya Allah. Alright. Oke. Bismillah. Bismillah, semangat yang ingin melamar Nabila. Aku udah gak khawatir kok, karena sudah
tapping ini. Sambut. Alhamdulillah. Terima kasih Konit. Terima kasih juga teman-teman Nabila. yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau kita ada salah, kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.